Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin membahas tentang posisi klasemen atas ya dari BRI Liga 1 4 besar terutama mengenai bagaimana hasil-hasil pertandingan dalam 5 laga terakhir mereka ya. Nah, untuk posisi 4 besar itu dihuni oleh 4 tim ya. Ada Persib Bandung, ada Dewa United, ada Persija Jakarta, kemudian juga ada Persibaya Surabaya ya. Nah, kalau kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir, dari keempat tim ini yang mampu mengoleksi poin paling banyak adalah Dewa United ya. Bagaimana Dewa United dalam 5 pertandingan terakhir itu bisa meraih kemenangan. Nah, kemudian tim kedua yang memperoleh poin cukup banyak dari 5 pertandingan terakhir adalah Persib Bandung, yaitu dengan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali kekalahan ya. Nah, sedangkan di posisi yang ketiga ya, tim yang meraih poin paling banyak di 4 klasemen ini adalah Persija Jakarta, yaitu dengan statistik 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kalah. Dan yang paling banyak kehilangan poin dari 4 tim yang berada di klasemen atas adalah Persibaya Surabaya. Persibaya Surabaya dari 5 pertandingan hanya meraih 1 angka, 1 poin dan sisanya 4 kali kalah. Jadi ini sungguh rekor yang sangat menyedihkan gitu ya bagi bagi para pendukung Persibaya Surabaya. Oke ya. Itu adalah hasil dari 5 pertandingan terakhir. Artinya kalau kita lihat ya, Dewa di putaran kedua ini ya nampaknya sudah menemukan ritme ya, menemukan permainan, menemukan chemistry. Jadi kalau kata Pak Bungkus, pengamat sepak bola itu kan, dari 34 pertandingan gitu kan. Nah, 11 pertama itu adalah pembentukan tim ya. Nah, kemudian 11 yang kedua itu adalah positioning ya, sudah di mana. Kemudian kalau tidak salah nih, kalau yang ketiga itu penentuan ya. Maka 11 pertandingan terakhir itu adalah biasanya penentuan. Nah, kalau kita lihat dari statistik ini jelas ya bahwa yang paling on fire saat ini dari berdasarkan 5 pertandingan tadi adalah Dewa United. Persib Bandung relatif konsisten, artinya kemenangan, jumlah poin yang didapat lebih banyak daripada yang hilang. Persija juga demikian ya, poin yang didapat lebih banyak daripada yang hilang. Sedangkan Persibaya Surabaya jelas ya lebih banyak kehilangan poin daripada mendapatkan poin, dan ini sungguh performa yang tidak terbayangkan ketika melihat bagaimana Persibaya Surabaya di awal musim gitu ya. Nah, walaupun saya melihat memang masalah di Surabaya itu kan selain daripada kedalaman pemain, bagaimana kan ketika starting line up tidak bermain, maka penggantinya itu cukup jauh. Itu problem yang terlihat di Persibaya Surabaya. Dan yang kedua adalah foul monster ini secara taktikal juga agak monoton gitu ya. Agak monoton sehingga macet gitu kan. Persibaya Surabaya itu terlihat macet, kesulitan ketika mencetak gol, dan terbukti dalam 5 pertandingan terakhir itu Persibaya kalau tidak salah hanya bisa mencetak 1 gol. Ya, selebihnya adalah terus kebobolan. Artinya pertahanan mereka ya mudah ditembus gitu ya. Padahal sebelumnya ya di awal-awal musim Persibaya adalah tim yang juga punya defensif rekor yang baik dengan Persib, dengan beberapa tim lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika ada kasus bagaimana Persibaya dicurangi, tanda petik ya, dicurangi oleh wasit. Nah, kemudian foul monster mengatakan bahwa good luck ya, yang akan memenangi liga, yang akan memperebutkan kejuaraan adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Nah, statement seperti ini bisa 2 hal sebetulnya. Yang pertama adalah itu hanya sekadar statement untuk menyindir ke wasit. Nah, atau yang kedua memang itu adalah bukti bahwa mentalitasnya sudah ambruk ya, sudah ambruk gitu, foul monsternya. Nah, dan nampaknya yang kedua yang paling memungkinkan terlihat bahwa mentalitas para pemain Persibaya Surabaya tidak bisa bangkit lagi gitu ya. Mereka benar-benar macet di dalam mencetak gol, kemudian mereka juga begitu mudah diterobos oleh lawan. Dan itu ya, padahal tim yang dihadapi bukan tim yang benar-benar super power ya. PSS misalnya, kan itu mereka juga tim yang kesulitan ya di zona bawah, tapi bisa mengalahkan. Persis Solo juga bisa gitu kan, seperti itu.
Nah, itu Persibaya. Jadi problem mental, problem kedalaman squad, juga masalah taktikal saya kira menjadi salah satu menjadi beberapa masalah yang menghinggapi Persibaya Surabaya. Kemudian untuk Persija Jakarta, relatifly Persija Jakarta juga konsisten atau stabil. Hanya saja ya memang pada pertandingan terakhir ketika melawan Dewa United ya diakui, karena kalau secara taktikal memang itu adalah kontra strategi yang diberikan oleh Carlos Pena kepada Dewa United ya, karena Dewa United kan sangat superior ya, superior terutama di lini tengah, kemudian di lini depan. Nah, artinya mencoba dengan defensif ya. Biasanya kan Persija itu bermain secara terbuka ya, total football. Tapi pada saat melawan Dewa yang total footballnya juga lebih kental, nah itu kontra strateginya adalah dengan bermain defensif, tidak terpancing ya. Tetapi pada akhirnya ya tetap kalah gitu ya. Tetapi secara teoritis barangkali itulah kontra strategi yang diberikan oleh Carlos Pena ya, seperti itu. Artinya ya Persibaya saya kira walaupun tidak benar-benar stabil, itu tetap relatifly bisa bertahan ya di papan atas dan bisa meraih kemenangan, kemudian sekali kalah seperti itu. Nah, Dewa United ini adalah ya permainan yang luar biasa gitu. Mereka sangat produktif, bisa memenangkan pertandingan, dan para pemain yang selama ini memang seperti tanda petik tertidur gitu ya, karena semua orang tahu bagaimana playmaker yang dimiliki oleh Dewa United itu sangat oke, sangat luar biasa secara individu. Hanya saja di putaran pertama kan belum menyatu nampak. Nah, sekarang menyatu, tetapi bukan berarti Dewa United tidak bisa dikalahkan ya. Hanya saja sejauh ini memang Dewa cukup bagus dan bisa mengatasi semua lawannya, termasuk Persib Bandung ya. Tim yang satu-satunya baru mengalami kekalahan pun ternyata bisa ya dihentikan ya, dibendung oleh Dewa United. Nah, Persib Bandung juga mengalami hal yang sama, dan tantangan terberat daripada Persib Bandung adalah hilangnya banyak pemain pilar mereka. Segi mentalitas bisa dibenahi oleh Bojan Hodak gitu ya. Banyak hal-hal aneh di Persib Bandung bisa diselesaikan oleh Bojan Hodak. Bali United tidak bisa dikalahkan di tangan Bojan Hodak, bisa dikalahkan. PSM Makassar bisa dikalahkan. Arema FC bisa dikalahkan. Ya, penyakit Persib Bandung ketika awal musim selalu kesulitan juga tidak terjadi di era Bojan Hodak dan lain sebagainya. Dan ini juga akan menjadi pembuktian apakah Bojan Hodak bisa membawa Persib Bandung juara atau back to back juara, menyaingi Bali United di satu sisi, dan membuktikan bahwa Persib bisa menjadi juara dengan kompetisi penuh. Karena kan selama era Liga 1 3 kali juara Persib itu adalah dengan sistem final ya, tidak pernah satu kali pun dengan sistem kompetisi penuh. Nah, tapi dengan sekarang dengan performa Persib yang luar biasa, mereka menampilkan defense yang luar biasa sekali gitu ya. Menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, dari 22 pertandingan hanya 16 gol, kedua produktif, dan tidak lupa ya, poin yang mereka sekarang miliki itu adalah terpaut 9 poin, artinya beda 3 pertandingan. Artinya jika Persib mampu terus memenangkan pertandingan-pertandingan, beban mereka akan semakin berkurang. Terpaut 9 poin itu kan berarti selisihnya 3 pertandingan. Itu selisih yang cukup berat untuk dikejar oleh lawan-lawannya gitu kan. Nah, sehingga memang aroma juara jika Persib mampu konsisten dan selalu mampu keluar dari seluruh kemelut, ini benar-benar bisa dirasakan ya. Saya kira Persib Bandung sangat berpeluang untuk itu. Dan sejauh ini dengan hilangnya banyak pilar, ya hanya 1 kali kalah dan 1 kali imbang, itu merupakan hasil yang sangat menakjubkan ya untuk melihat bagaimana badai cedera yang menghinggapi Persib Bandung. Bahkan kan di pertandingan terakhir pada PSIS Semarang, Maklok tidak memperkuat tim. Kemudian Tyrone Delpino juga tidak mampu memperkuat tim ya. Artinya kan hanya menggilir 1-2 pemain misal di depan. Ketika Ciro main ya David tidak main. Ketika David main Ciro ditarik gitu ya. Jalano diturunkan, Edo tidak diturunkan. Jadi rotasi, dan luar biasanya ketika rotasi-rotasi itu digunakan, dilakukan oleh Bojan Hodak, ya ternyata berhasil gitu ya. Walaupun kemenangannya ya tidak begitu meyakinkan, 1-0, kadang-kadang 2-1 gitu, berbeda dengan Dewa United 4-1 misalnya dan seterusnya. Tetapi seperti yang dikatakan berulang-ulang oleh coach Bojan Hodak, yang terpenting adalah 3 poin gitu ya. Nah, jadi yang terpenting adalah 3 poin. Nah, itulah posisi 4 besar klasemen ya dari Liga 1. Jadi Persib menjadi kokoh di puncak dengan 49 poin.
selisihnya ke peringkat kedua Dewa United adalah 9 poin. Nah, Dewa United dengan Persija Jakarta di posisi ketiga hanya beda 1 poin. Persija Jakarta dengan Persibaya Surabaya hanya berbeda 2 poin. Artinya posisi 2, 3, dan 4 bahkan sampai posisi ke 5 ya, Bali United dengan 37 poin itu masih mungkin saling mengejar. Misalkan kalau Dewa Persija Persibaya kalah, kemudian Bali United menang, maka poinnya akan sama dengan Dewa ya, atau yang lainnya. Jadi yang agak jauh itu dari posisi pertama ke posisi kedua. 2, 3, 4, 5 itu jaraknya berdekatan seperti itu. Nah, apalagi kalau Persib nanti bisa menang lagi melawan Persija, itu jaraknya akan makin jauh gitu ya, khususnya dengan Persija. Tinggal nanti apakah Dewa juga akan menang, bagaimana Persibaya juga akan menang, dan seterusnya kita lihat ya, seperti itu. Oke, jadi itu posisi klasemen atas untuk sementara. Untuk 3 pertandingan selanjutnya ya, Persib bisa menarik napas karena jaraknya adalah terpaut 9 poin ya. Artinya 3 pertandingan menang. Nah, tetapi itu bukan berarti mereka sudah nyaman gitu kan. Sebaliknya Dewa merupakan salah satu yang karena penampilannya konsisten itu yang dianggap paling mengancam ya, karena sekarang berada di posisi kedua, dan sejauh ini agak sulit membayangkan tim yang bisa melawan Dewa United ya. Oke, itulah posisi klasemen atas BRI Liga 1 pekan ke-22. Meskipun belum berakhir, tetapi tidak akan ada lagi tim yang bisa menyusul ya. Jadi peringkat 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu sudah diplot untuk pekan 22 ini milik Persib Bandung, Dewa United, Persija Jakarta, Persibaya, dan Bali United ya. Oke, seperti itu.